penantang. Pancen tak jarak. Kowe mbiyen gembelo sirahmu geleng pacakmu nalika kowe isih mengko patih loro Kencaka rupa lan rupa Kenca apa dene Raja Mala. Katurune saiki wis padha tekaning pati. Kowe wis ora duwe kekuatan. Wis daya ngadeg ing negara Wirata. Mula tinimbangane ambruk dina iki bakal tak mbrukke. Ratu Wirata bakal tak rangket. Ayo bedan dadaning Ratu Wirata kukupen negara. Ah, mati dening apa? Halo kawan-kawan, pada video kali ini kami akan membahas tokoh wayang yang bernama Prabu Susarman. Salam budaya, Prabu Susarman merupakan raja dari kerajaan Trigarta. Diceritakan, Prabu Susarman masih saudara dengan Dewi Banowati, yang tak lain adalah permaisuri Prabu Duryudana, sehingga hubungan antara Kurawa terjalin dengan baik. Pada saat Perang Baratayuda meletus, Prabu Susarman memihak para Kurawa. Dirinya menjadi pemimpin para prajurit Trigarta. Di dalam peperangan, Prabu Susarman sering disebut sebagai perwira berkereta perang yang perkasa, karena memimpin barisan kereta perang di pihak Kurawa. Namun hatinya sempat gentar setelah menyaksikan Senopati Agung, Begawan Durna tewas pada hari ke-13. Prabu Susarman tetap bertahan hingga Prabu Salya diangkat menjadi Senopati perang pihak Kurawa. Setelah Prabu Salya gugur, Prabu Susarman berperang menghadapi Raden Arjuna, dan akhirnya gugur setelah tertembus panah yang dilesatkan Raden Arjuna. Mari kita simak tentang Prabu Susarman lebih dalam. Dalam pewayangan Jawa, dikisahkan ketika para Pandawa hidup dalam penyamaran di kerajaan Wirata, Prabu Duryudana dan sekutunya sedang berunding bagaimana cara untuk menemukan dan membongkar penyamaran Pandawa, lalu ada yang mengatakan bahwa dimanapun Pandawa berada, pasti tempat itu akan menjadi lebih makmur dan sejahtera dibandingkan sebelumnya. Dalam perjanjian, seandainya para Kurawa berhasil menemukan para Pandawa, maka hukuman ke tengah hutan selama 12 tahun harus mereka ulangi lagi. Sebenarnya para Kurawa sudah menaruh curiga kepada Pandawa bersembunyi di kerajaan Wirata, karena antara Hastinapura dengan kerajaan Wirata tidak ada hubungan politik. Prabu Susarman yang ikut dalam perundingan tersebut, menyatakan bahwa kerajaan Wirata yang dipimpin Prabu Matswapati memenuhi kriteria tersebut, lalu usul dari Prabu Susarman pun diterima oleh Prabu Duryudana. Prabu Duryudana segera melakukan ekspansi militer dan mengumpulkan para senopati dan pasukan untuk menyerang kerajaan Wirata. Raden Basukarno ditunjuk sebagai senopati, Begawan Bisma dan Begawan Durna dijadikan penasehat untuk menyerang dari arah selatan. Sedangkan dari arah utara, Prabu Susarman mengerahkan pasukannya untuk menggempur kerajaan Wirata dan menjarah kekayaannya, terutama ternak sapi yang sedang berkembang pesat. Prabu Susarman bertempur melawan Prabu Matswapati dan menawannya sebagai tahanan perang. Serangan mendadak dari Hastina tersebut, membuat pasukan Wirata kewalahan dan kocar-kacir, dan pasukan Wirata, yang dipimpin Raden Seto dan Raden Uratsangka tidak mampu membendung serangan Kurawa dan prajurit Prabu Susarman. Mengetahui hal itu, Raden Puntadewa membujuk Raden Werkudara untuk membalas dan membebaskan sang raja, karena mengingat kebaikan Prabu Matswapati tersebut, sedangkan Raden Arjuna diberi tugas untuk memukul mundur Kurawa dari sisi utara kerajaan Wirata. Namun Raden Puntadewa menyuruh para saudaranya untuk selalu waspada. Akhirnya para Pandawa pun terlibat pertempuran dengan prajurit Prabu Susarman. Setelah peperangan tersebut, Raden Werkudara berhasil mengalahkan Prabu Susarman dan membebaskan Prabu Matswapati, dan kekayaan kerajaan yang dijarah Prabu Susarman pun berhasil dikembalikan. Setelah peperangan tersebut, Prabu Susarman dijadikan tahanan perang. Lalu, dibebaskan oleh Raden Puntadewa atas dasar belas kasihan. Namun ada versi lainnya yang menceritakan bahwa Prabu Susarman tewas dalam pertempuran melawan Raden Werkudara. Setelah serangan dari Prabu Susarman dapat diatasi, kini giliran serangan dari arah utara yang dipimpin langsung oleh Prabu Duryudana. Dari kejauhan, Raden Arjuna mengarahkan panahnya ke arah pasukan Kurawa yang dipimpin oleh Senopati Basukarno, Begawan Durna dan Begawan Bisma. Setelah membidik 3 panah pun dilepaskan.
Panah melesat dengan cepat seperti kilat menuju sasaran pertamanya yaitu Begawan Bisma. Seketika anak panah tersebut langsung tertancap di bawah kaki Begawan Bisma, dan bersujud menyembah Begawan Bisma. Mengetahui hal itu, Begawan Bisma merasa bahagia dan merasa puas, karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali cucunya, yaitu Raden Arjuna. Begawan Bisma mundur membawa pasukannya dengan perasaan lega, karena telah mengetahui bahwa para Pandawa masih hidup. Anak panah kedua melesat menuju Senopati Begawan Durna, dan anak panah tersebut melesat mengenai jenggot Begawan Durna. Begawan Durna kaget, karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali muridnya yaitu Raden Arjuna. Mengetahui para Pandawa masih hidup, hatinya senang dan membawa pasukannya mundur kembali ke Hastinapura. Kini giliran anak panah Arjuna yang ketiga. Dari kejauhan, Senopati Basukarno tak dapat melihat anak panah Raden Arjuna yang melesat seperti kilat. Anak panah tersebut melesat hampir mengenai topong Senopati Basukarno. Mengetahui kejadian itu, Narpati Basukarno pun merasa lega, karena telah mengetahui bahwa adiknya yaitu para Pandawa masih hidup, dirinya pun membawa mundur para pasukannya, untuk kembali ke Hastinapura. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih.